Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Penegasan Warta Minggu 5 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Heru Leander dari BPK Gunung Mulia, Jakarta. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. 1. Ibadah umum dan kegiatan gerejawi. Sehubungan dengan belum diterimanya surat keterangan aman COVID-19 dari pemerintah daerah setempat, maka Majelis Jemaat memutuskan bahwa ibadah umum tetap akan dilakukan secara online dan kegiatan gerejawi ditiadakan sampai dengan tanggal 19 Juli 2020. Sementara itu, Majelis Jemaat juga sedang mempersiapkan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah jika ibadah umum diadakan di gedung gereja kembali. 2. Iuran dana pemakaman kasih atau DPK. BP Kedukaan memberikan kesempatan bagi anggota DPK untuk membayar iuran DPK dengan cara transfer melalui rekening gereja Bank BCA, rekening nomor 683 0500284 atas nama Lina Yulinda atau Gayus Kristanto. Adapun tata caranya, 1. Untuk mengetahui iuran terakhir dan perhitungan besarnya rencana pembayaran bisa menghubungi Bapak Kawahyo dengan nomor WA 0812 9477 377. 2. Transfer sejumlah tagihan ditambahkan angka Rp5 di belakangnya. Contoh, besar pembayaran Rp100.000, transfer Rp100.000 Rp5. 3. Mengirimkan bukti transfer ke Bapak Kawahyo. Sekian penegasan Warta Jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKJ. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 6, bait pertama dan kedua. Ya
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Juga menyertai saudara. Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu ini nats pembimbing kita terdapat dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah? Jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Samudra berenang dan berapa burung-burung di udara yang terbang. Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Saudara-saudara yang terkasih, dengarlah hukum Tuhan bagi kita sekalian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebaskan ketemu. Engkau tak menjenguk
Tuhanku. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpangkan tanganmu dengan kasih mesra. Dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan doaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah sertaku selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena itu, jemaat juga diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa masing-masing di dalam hati kita sendiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami kerap tidak sesuai dengan harapan dan keinginan-Mu, ya Bapa. Kerap kami hidup dalam berbagai macam pelanggaran, baik dalam pikiran, perkataan, maupun juga dalam tindakan. Kerap kami dengan mudah menyakiti hati-Mu dan juga menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu, biarlah kami datang berserah kepadamu memohon pengampunan dosa. Biarlah hidup kami senantiasa dibaharui dari hari ke hari, agar kami pun juga boleh hidup seturut dengan kehendak dan juga kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami juga untuk selalu memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan beri dan Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon ampuni dan dengar seru permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesudah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah bagi kita sekalian, sebagaimana terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah jemaat sekalian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus, Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, bagiku dan bebaslah jiwaku. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus, Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab
Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Seiring berputarnya waktu, kasih-Mu tak pernah tinggalkan diriku. Melangkah bersama dalam menggapai asa untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Padamu Tuhan ku bersyukur, kasih-Mu tak pernah menjauh dariku. Dalam suka dan duka Kau setia menuntun, dan tak sedetik pun melupakanku. Peganglah tanganku Tuhan, jangan Kau lepaskan. Pimpinlah jalanku Tuhan, agar ku tak sesat dalam menghadapi segala rintangan. Bersama-Mu Tuhan, ku pasti raih kemenangan. Ku pasti peganglah tanganku Tuhan, jangan Kau lepaskan. Pimpinlah jalanku Tuhan, peganglah tanganku Tuhan, jangan Kau lepaskan. Pimpinlah jalanku Tuhan, agar ku tak sesat dalam menghadapi segala rintangan. Bersama-Mu Tuhan, ku pasti peganglah tanganku Tuhan, jangan Kau lepaskan. Pimpinlah jalanku Tuhan, agar ku tak sesat dalam menghadapi segala rintangan. Bersama-Mu Tuhan, ku pasti peganglah tanganku
Tuhan, jangan kau lepaskan. Pimpinlah jalanku Tuhan, agar ku tak sesat dalam menghadapi segala rintangan. Bersamamu Tuhan, ku pasti raih kemenangan. Ku pasti raih kemenangan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ketika saat ini di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan buat kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya sekedar mengerti dan memahami, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam seluruh perjalanan hidup beriman kami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan hari Minggu kita pada hari ini terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab memberikan judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam ibadah secara online, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat untuk bisa terus menghayati makna kebersamaan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang baru saja kita baca pada pagi hari ini merupakan salah satu perikop yang begitu terkenal. Selain terkenal, perikop ini juga cukup kontroversial dalam kitab Roma. Mengapa? Sebab ketika kita membaca secara rinci, secara teliti, maka kita akan melihat sepertinya ada dua kepribadian dalam diri Paulus yang bertolak belakang. Kalau kita merunut pembacaan kita, Paulus melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dikehendakinya. Itu mulai ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Selain itu, ia memiliki kehendak, tetapi bukan apa yang baik meski ia mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan. Nah, itu berarti, saudara-saudara, Paulus mengalami pergumulan dengan apa yang harus ia lakukan. Ia memiliki pergumulan untuk melakukan apa yang baik. Namun di sisi lain ia sadar bahwa di dalam dirinya memikirkan juga apa yang jahat. Lah kok bisa? Tentu dalam
logika kita nggak mungkinlah setiap orang itu memikirkan sesuatu yang jahat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kata lain, perikop ini mau mengupas pergumulan batin Paulus antara dosa dan hidup yang benar. Bagaimana mungkin kita bertanya, orang seperti Paulus, sekaliber Paulus, yang keyakinan imannya tidak bisa dan tidak mungkin diragukan lagi, bergumul berat dengan dosanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia orang berdosa, melainkan karena ia sudah dikuduskan Allah. Dosa itu membuat manusia mati rasa. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh melakukan perbuatan dosa. Dan kita banyak melihat contoh-contoh seperti itu. Apa alasan Paulus bergumul sedemikian berat? Karena ia tidak terperangkap dalam jaringan dosa. Bukan pula karena dirinya tidak berpengharapan sehingga ia begitu saja menyerah dalam pencobaan-pencobaan yang dihadapinya. Tetapi karena Paulus menjalani hidup yang kudus, maka kepekaan terhadap Roh Allah membuat dirinya bergairah memuliakan Allah. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara yang terkasih, Paulus begitu sensitif saat ia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Saya mau katakan, Paulus begitu sensitif saat ia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Sensitivitas itu ia dapatkan dari mana? Dari dalam pengenalan dan hidup yang benar bersama-sama dengan Allah. Orang yang hidup benar, bergaul dan akrab dengan Tuhan akan memiliki sensitivitas tentang dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau jujur dalam realitas hidup kita, tentu dalam diri kita juga ada dua hal yang seringkali menjadi sesuatu yang kita gumulkan. Batin kita dan juga tindakan kita. Nah, kalau mau jujur mana yang lebih kuat tarikannya dalam diri kita. Kita hidup, kita pergi bersantai, ataukah kita datang dalam persekutuan untuk beribadah? Tentu orang Kristen akan mengatakan dengan gampang, wah pergi beribadah dong. Nah, realitas itu juga yang tentu kita harapkan sekarang, betul tidak? Ya. Sudah hampir kurang lebih berapa bulan ya? 4 bulan ya Pak? 4 bulan kita tidak berkumpul bersama-sama dalam ruang ibadah ini. Kita harus dalam tanda petik menikmati persekutuan secara daring, secara online. Kita menginginkan kapan gereja kita dibuka, kapan kita bisa beribadah. Ya. Tapi nggak usahlah seperti itu. Ketika kita masih berada dalam suasana normal, ya, berapa persen orang yang datang beribadah benar-benar mau memfokuskan dirinya untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang sering kali terjadi adalah pasti bahwa ketika kita datang ibadah, lalu ketika kita mulai mendengarkan khotbah, apalagi khotbahnya tidak menarik, mulai lagi pikiran kita tidak tertuju pada khotbah. Berapa banyak orang yang sementara pelayan firman berkhotbah, ia lebih sering menggunakan gadgetnya. Ini realitas. Begitu loh. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Ada tarikan batin dalam diri kita untuk soal ibadah saja. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tarikan batin itu juga nyata ketika teman-teman kita mempersiapkan segala sarana untuk menjalankan atau untuk melakukan ibadah secara online ini. Barangkali juga teman-teman ini juga bergumul, aduh, saya harus datang ke sini, resikonya cukup besar. Lebih baik kan saya di rumah, saya tidak tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Sungguh pun dipakai protokol kesehatan, tetapi dalam tanda petik kemungkinan itu masih cukup besar. Itu juga pergumulan batin bagi kita semua yang ada dalam situasi seperti sekarang ini. Tetapi kembali lagi, seperti yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa ketika kita hadir dalam persekutuan seperti ini, sensitivitas kita untuk hidup dalam kemurahan bersama dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang lebih prioritas. Menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Menjadi sesuatu yang harus kita kedepankan lagi. Nah, dengan kata lain, apa yang mau Paulus katakan dalam pembacaan kita ini, ya, orang yang hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, orang yang hidup dalam Roh Kudus, adalah hidup dalam terang dan petunjuk Kristus. Hidup dalam Roh adalah hidup yang mengarahkan pikiran-pikiran manusia kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Hidup oleh Roh adalah hidup yang diperdamaikan dan berdamai dengan Allah. Dengan kata lain, hidup dalam Roh adalah hidup yang menanggalkan pikiran-pikiran untuk kepentingan jasmani dan berubah pada orientasi hidup dalam Kristus Yesus. Seringkali juga kan, tarikan dan pikiran seperti itu muncul ketika kita datang dalam sebuah suasana ibadah. Dari rumah pikiran kita memang datang untuk ibadah. Begitu duduk, begitu kita lihat ada seorang majelis yang bertugas, tapi karena kita memiliki persoalan pribadi dengan orang itu, lantas kita bilang, dia lagi yang bertugas. Mulai batin kita sudah kembali diisi oleh sesuatu yang tidak baik. Kita merasa bahwa kita ini berdosa kalau kita tidak melakukan dosa. Nah ini yang mau Paulus bilang. Ya. Orang yang tidak memiliki sensitivitas dalam hidup bersama dengan Tuhan selalu punya pemikiran seperti itu. Dia merasa berdosa kalau dia tidak melakukan kesalahan. Dia merasa berdosa kalau dia tidak ngomongin orang, gitu loh. Dia merasa berdosa kalau dia tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Gitu loh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mau mengajak kita semua untuk hidup di dalam Roh. Dan itu berarti hidup yang menempatkan Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Artinya apa? Bila kita menempatkan Kristus yang memerintah dalam hidup kita, itu berarti kita harus tunduk dan menaklukkan diri dan hidup di dalam Kristus. Sederhana seperti itu. Ya. Kenapa? Nah, tema kita mengatakan kita ini manusia celaka yang beroleh anugerah dari Tuhan. Jadi jangan mentang-mentang karena kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, maka kemudian kita bisa seenaknya menjalani kehidupan ini. Jangan mentang-mentang karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kemudian kita mengatakan, saya bisa berbuat apa saja, toh keselamatan itu sudah menjadi milik saya. Tidak. Betul. Justru Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan harus melakukan dan memperlihatkannya
dalam sikap hidup yang baik dan benar dengan Tuhan. Dengan demikian, kecenderungan yang akan terjadi dalam hidup kita menjalani hidup sebagai orang percaya adalah hidup dalam roh. Hidup dalam roh berarti mematikan atau menanggalkan pikiran yang orientasi hidup kita hanya untuk sifatnya jasmani semata. Ya. Kita kemarin menyanyikan lagu, ada tuh lagu yang sangat-sangat baik ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, kita habis nyanyi tuh, menanggalkan cara hidup yang lama. Keluar gereja, begitu mobil kita keluar, ada motor yang menghalangi. Kita tidak sabar, kita klakson, orang tidak mau mundur, tidak mau minggir. Mulai lagi, keluarlah kata-kata penghiburan. Toh? Padahal tadi di gereja kita sudah nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tapi nyatanya, kita masih seperti itu. Kalau begitu jangan lagi menyanyi, ku telah mati. Nyanyi saja, aku masih seperti yang dulu. Begitu toh. Sama aja, tidak ada perubahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau dari dalam awal khotbah tadi, saya mengatakan mana yang lebih kuat tarikannya. Berpikir untuk kepentingan dan kesenangan daging seperti yang Paulus mau sampaikan. Atau mengarahkan pikiran dan orientasi hidup kita kepada Tuhan. Kenyataan yang sering terjadi dalam hidup kita, itulah jawabannya. Maka sebagai orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk menjalani kehidupan dengan pertama, berorientasi dalam roh. Berorientasi berarti apa yang menjadi sasaran hidup kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, adalah bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orientasi berpikir kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kapan ini kita mulai ibadah lagi? Saya sudah tidak sabar nih untuk bisa ibadah. Tapi kita masih mau mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Oh, nggak apa-apalah. Corona takut sama saya, begitu loh. Ya betul takut. Tapi ketika kita sudah ada di ruang isolasi, baru kita teriak dan kita ingat kepada Tuhan. Orientasi berpikirnya bukan diri kita. Tapi orientasi berpikirnya adalah bagaimana juga kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang pertama. Orang yang hidup dalam roh menjalani hidup ini dengan yang kedua, berpikir dalam Roh Kudus. Orang yang selalu berpikir dalam roh pasti juga dia akan berorientasi untuk orang lain. Bukan hanya kepada kepentingan diri kita sendiri. Karena itu, sepanjang kita menempatkan hidup ini dipimpin dan dituntun oleh roh, maka cara memandang hidup kita sebagai orang percaya pun juga akan berbeda. Orang yang berorientasi dan berpikir secara roh kudus tentunya akan memiliki cara pandang yang berbeda. Sebelum dia menyampaikan statement pendapat, pernyataan, tentu dia akan berpikir dulu. Biasanya nih Bapak Ibu Saudara-saudara, di gereja-gereja ataupun dimanapun kita bisa melihat orang yang banyak usul, orang yang banyak omong, orang yang banyak bicara, orang yang banyak kritik,
itu biasanya tidak pernah bisa dan tidak pernah memberi kontribusi apa-apa untuk gereja. Tapi kalau orang yang cerdas, orang yang tahu maksud tanggung jawab pekerjaan pelayanan, biasanya dia hanya akan diam. Dia tidak banyak bicara, tapi dia melakukan. Kenapa? Semua itu dilakukan untuk apa? Menutupi kekurangan dirinya dan kelemahan dirinya. Biasanya begitu, saya yakin. Tapi itu ya saya nggak tahu di gereja lain, barangkali itu hanya ada seperti itu. Ya. Banyak cakap, banyak bicara, tapi nggak ada tuh memberi apa-apa untuk gereja. Untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang kita sekali lagi bisa menempatkan hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh, maka cara kita memandang hidup sebagai orang percaya akan menjadi berbeda. Kita dapat membedakan mana yang lebih utama dalam hidup ini, prioritas, dan mana yang sifatnya sementara. Ibadah online ini sifatnya selamanya atau sementara? Pasti jawaban kita sepakat sementara. Kenapa? Sebab yang tetap, yang kekal adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan itu kan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ya. Karena itu, hidup dalam Roh Kudus itu pula yang akan terus menyadarkan kita siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menyadarinya, maka kita pun juga akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan itu akan menjadi hidup yang menyenangkan orang lain. Bukan bergantung pada kekuasaan, bukan bergantung kepada jabatan, bukan bergantung kepada materi. Tapi kita, orang yang sudah mendapat anugerah dari Tuhan, adalah orang yang selalu hidup dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai dengan pengakuan iman kita pada baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami datang bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. 1 pekan lamanya Tuhan sudah boleh menolong memberkati kami, memberikan kami kesehatan, penyertaan, melakukan kembali tugas tanggung jawab pekerjaan kami bersama-sama dengan Tuhan.
Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, semuanya kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu, menjadi berkat untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih juga kalau di hari Minggu ini Tuhan juga boleh mempertemukan kami kembali dalam kebersamaan, bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah. Sungguh pun saat ini sebagai bagian dari jemaat-Mu, kami masih melakukan ibadah secara virtual, ibadah online. Namun ini tidak mengurangi makna kebersamaan kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh menyampaikan permohonan, dan kami juga boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, lewat sapaan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami mau kembali diingatkan sebagaimana Paulus juga menjalaninya dalam kehidupan. Ia bergumul dalam hidupnya untuk terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup bersama-sama dengan Roh Kristus. Biarlah kami juga sebagai orang-orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, kami boleh hidup dalam Roh Kristus. Hidup dalam Roh Kristus adalah hidup dalam terang dan petunjuk Kristus. Oleh karena itu, hidup dalam Roh Kristus adalah hidup yang mengarahkan pikiran-pikiran kami kepada Kristus, Anak Allah. Hidup yang diperdamaikan dan berdamai dengan Allah. Hidup yang menanggalkan pikiran untuk kepentingan jasmani dan berubah pada orientasi hidup dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami juga untuk senantiasa hidup diajak hidup dalam Roh. Dan itu berarti hidup yang menempatkan Kristus memerintahkan dalam hidup kami. Hidup dalam Roh Kudus mengingatkan dan mengajak kami untuk menjalani kehidupan dengan berorientasi dan berpikir di dalam Roh. Karena sepanjang kami menempatkan hidup ini dipimpin dan dituntun oleh Roh Kristus, maka kami memiliki cara dan pandang hidup kami sebagai orang percaya akan menjadi berbeda. Kami dapat membedakan mana yang lebih utama dalam hidup ini dan mana yang sifatnya sementara dalam hidup ini. Hidup dalam Roh Kristus itu pula yang menyadarkan kami siapa sesungguhnya kami di hadapan Tuhan, sehingga kami harus bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk sapaan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bukan saja memahami menghayatinya, tapi kami juga boleh melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup beriman kami. Terima kasih Bapa untuk sapaan kebenaran firman-Mu. Dalam syafaat ini, kami juga mau berdoa bagi pemerintah negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan juga menolong pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara lainnya, secara khusus ketika saat ini juga sedang bersama-sama menanggulangi bencana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa tangan kasih-Mu juga akan memakai para pemimpin di negeri ini dengan hikmat, bahkan juga mereka yang berjuang untuk memberikan pelayanan medis bagi seluruh warga negara Indonesia yang saat ini pun juga baik terpapar maupun sedang berada dalam proses pemulihan karena COVID-19 ini. Tenaga medis, bahkan juga mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, karuniakan mereka juga kesehatan, kekuatan. Berkati keluarga mereka, berkati juga mereka yang berjuang untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau memberi yang terbaik, Kau juga menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kemampuan, dan hidup yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab bagi pencegahan
untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor ini juga boleh dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah juga gereja-gereja Tuhan, seluruh warga masyarakat boleh juga mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan agar segala sesuatu yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Khususnya juga bagi Gereja Kristus Cibinong. Tuhan berkati baik dan pekerja majelis, pendeta, aktivis, pengerja, bahkan juga mereka yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan pada hari Minggu ini. Para majelis yang bertugas, organis, memandu lagu, petugas multimedia. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu jugalah yang memperlengkapi saudara-saudara kami yang senantiasa melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Agar kehidupan mereka pun juga boleh senantiasa diberkati. Mereka juga diberikan kesehatan, keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Upaya dan rencana untuk melaksanakan kembali ibadah secara normal. Kami percaya Tuhan juga yang mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab mempersiapkan ibadah dengan baik bukan hanya sekedar sarana dan prasarana, tapi juga kesiapan hati, kesiapan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan juga akan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Mereka diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Mereka yang bersuka cita untuk pertambahan usia, Tuhan juga berikan mereka sukacita bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah setiap seru permohonan kerinduan kami kepada Tuhan yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa dan sudah mengajar kami berdoa bersama. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita bersama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Persembahan ibadah online dapat diberikan dengan cara memasukkannya dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 3. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk pertolongan penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami bersyukur untuk fasilitas yang sudah ada ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya persembahan kami yang kecil ini hanya datang daripada berkat yang begitu melimpah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati persembahan kami dan kami berdoa untuk panatua yang mengelolanya. Tuhan memberkati dan memberikan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat sekalian, tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.